semua, saya Konita Fitrayuni, CGP 05. Pada aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, pertama kali saya praktekkan di kelas Bahasa Indonesia yang saya ampu. Saya memberi pemahaman kepada murid-murid saya apa itu keyakinan kelas. Mereka akan bercurah pendapat tentang peraturan-peraturan di kelas yang perlu mereka sepakati. Setelah mereka bercurah pendapat, maka peraturan-peraturan kelas dari mereka kami list dan mengidentifikasi masihkah ada kalimat-kalimat yang berbentuk negatif. Setelah kalimat-kalimat tersebut kami ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif, maka selanjutnya kami akan mengubah aturan tersebut menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang telah kami sepakati bersama akan menjadi keyakinan bersama. Keyakinan-keyakinan kelas tersebut akan kami list dan kami tulis dalam sebuah kertas besar, kemudian kami pasang di dinding kelas. Untuk kemudian setiap hari murid akan bisa membaca dan berusaha untuk menghidupi nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi keyakinan kelas bersama. Selain mempraktikkan keyakinan kelas, saya juga mencoba mempraktikkan segitiga restitusi. Langkah pertama, saya menstabilkan identitas mereka. Adrilia dan Vira, kalian tahu tidak mengapa ibu memanggil kalian ke sini? Tidak tahu, Bu. Mengapa? Ya, tengkar tadi. Tengkar, lalu? Narik kerudungnya Adrilia. Langkah kedua, saya memvalidasi tindakan yang salah. Tapi tentu kalian punya alasan tersendiri, masing-masing punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Dimulai dari Vira dulu, mengapa kamu sampai menjambak? Kesel. Menarik jilbabnya si Adrilia. Kesel. Kesel karena? Namanya saya pakai namanya Bapak. Kemudian di segitiga terakhir, saya menanyakan keyakinan yang mereka langgar. Berarti sebenarnya kalian itu telah melanggar keyakinan kelas yang apa? Menghormati sesama orang lain. Menghormati dan menyayangi sesama teman, ya kan? Kalian telah melanggar itu ya. Selanjutnya saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk mendiseminasikan teori budaya positif pada modul 1.4 yang telah saya dapatkan ke warga sekolah. Pak Sugeng, terkait hasil seleksi calon guru penggerak angkatan 5, salah satu tugasnya itu adalah diseminasi atau pengimbasan materi yang diajarkan oleh fasilitator di program pendidikan guru penggerak. Gayung bersambut kepala sekolah memberikan waktu kepada saya pada hari Senin 5 September 2022. Pada hari Senin 5 September 2022, warga sekolah baik itu teman sejawat, guru, staf TU dan karyawan berkumpul di Aula SMA Negeri 1 Suboh untuk mendengarkan diseminasi saya mengenai budaya positif di modul 1.4 calon guru penggerak. Sebelum saya mengemukakan apa itu budaya positif, saya mengemukakan filosofi pendidikan ala Ki Hajar Dewantara dan tujuan pendidikan nasional pasal 20. Saya memaparkan materi apa itu disiplin, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu penghargaan dan restitusi. Selanjutnya, teman-teman ikut interaksi, mengomentari, memberi saran maupun ide-ide dan gagasan mereka mengenai budaya positif atau teori-teori yang telah saya kemukakan. Beberapa dari teman sejawat juga mencoba mengerjakan kuis-kuis yang ada di LMS CGP. Setelah saya memaparkan teori tentang budaya positif, ternyata ada feedback yang cukup baik dari teman-teman. Kami saling bertukar informasi, saling bertukar ide, dan mereka juga banyak yang memberikan saran kepada saya. Sebagai penutup aksi nyata diseminasi kali itu, ternyata salah satu guru bimbingan dan konseling Ibu Puspiarini berkenan memberikan refleksi tentang perubahan paradigmanya dari paradigma lama menuju paradigma baru budaya positif. Dari seminar yang kemarin dilakukan itu menginspirasi, saya jadi ingin tahu gitu. Ternyata di guru penggerak itu ada banyak hal yang sebenarnya tidak saya pelajari di kampus. Jadi saya tertarik juga untuk mengikuti guru penggerak berikutnya. Demikian alur aksi nyata modul 1.4 budaya positif saya di SMA Negeri 1 Suboh, baik itu di kelas maupun di sekolah.
Video selengkapnya akan saya tayangkan setelah ini. Terima kasih. Silakan Bu Vanita, mohon. Terima kasih Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMA N1 Suboh, para Wakasek, Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha dan karyawan SMA N1 Suboh karena telah memberi kesempatan kepada saya sebagai anggota calon guru penggerak. Jadi belum guru penggerak. Saya ini belum tentu lulus ya. Jadi masih calon guru penggerak angkatan 5 dan Pak Halil adalah angkatan 7. Saya angkatan 5. Bahwa sebenarnya saya dengan Bu Itus, tetapi Ibu Fajilatus tidak bisa menemani karena selain masih di rumah sakit juga dalam aksi nyata tidak boleh ada 2 narasumber, jadi harus 1. Kalau Bu Itus mau ikut harus jadi moderator. Kalau nanti saya ikut Bu Itus saya jadi moderator. Jadi nggak boleh ada 2 narasumber, misalnya separuh-separuh nggak boleh. Dan kemarin saya sudah telepon Bu Itus, jadi Bu Itus memutuskan untuk memilih daring, sedangkan saya luring, gitu. Langsung saja Bapak Ibu, nanti mungkin materinya nggak selesai, saya akan bagikan karena juga aksi nyata ini sebenarnya tugas, wujud tanggung jawab saya sebagai calon guru penggerak juga tugas aksi nyata. Gini, jadi kurikulum Merdeka itu dasarnya ada 2. Yang pertama adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang kedua adalah tujuan pendidikan nasional nomor 20. Nah, yang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu salah satunya beliau mengatakan bahwa sekolah itu diumpamakan sebagai ladang, tempat persemaian bibit-bibit, agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dan karena benih-benih itu berbeda, misalnya jagung dan padi tidak bisa diperlakukan dengan sama. Atau misalnya padi dengan tembakau, nah kebutuhan airnya, tanahnya juga berbeda. Maka sebagai petani mereka memberikan treatment atau perlakuan juga yang berbeda sesuai dengan kebutuhan benih-benih tanaman yang beliau tanam. Begitu juga dengan sekolah. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, teman-teman, dengan demikian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif. Lingkungan positif itu seperti apa? Warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik warga sekolah itu, sehingga muncullah karakter-karakter yang baik. Kalau kita tidak membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, susah untuk memunculkan karakter-karakter yang baik. Nah, salah satu karakter yang baik, kemudian kebiasaan-kebiasaan baik itu dimunculkan dalam lingkungan yang positif. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Supaya sekolah kita itu nyaman, anak-anak merasa aman, tentram, kemudian mereka belajar dengan nyaman dan fokus, maka kita sebagai guru harus mengusahakan lingkungan juga yang positif. Nah, salah satu cara mewujudkan lingkungan yang positif itu adalah dengan meninjau kembali penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, mari kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin budaya positif?
Disiplin positif itu sebuah praktek pendidikan yang dirasakan memberi efek positif bagi anak-anak. Dengan menerapkan disiplin positif di sekolah, di rumah maupun tempat lain, diharapkan anak-anak mampu satu, mengembangkan perilaku positif yang bertahan untuk jangka panjang. Jadi nggak hanya jangka pendek, tapi jangka panjang. Kemudian mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri dan tahan terhadap godaan atau kesulitan. Dan yang ketiga, mengembangkan motivasi internal dengan pembiasaan sejak dini. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, harus muncul motivasi internal dari diri mereka sendiri. Dan kita sebagai guru bertugas untuk menuntunnya. Jadi kalau memang mereka bersalah, lalu mereka tidak muncul motivasi internal dalam dirinya sendiri, ya mereka akan cenderung melakukan kesalahan berkali-kali. Ketika hal tersebut atau kesalahan yang sama, benar Bu Cucu. Ketika hal tersebut dapat dibentuk dengan membangun sebuah komunikasi yang positif antara guru murid atau orang tua anak. Jadi sebenarnya disiplin positif ini bisa dipraktekkan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di anak, di rumah. Komunikasi yang positif ditandai dengan saling memanusiakan hubungan sebagai salah satu fondasinya. Jadi kita sebagai guru harus memanusiakan murid, begitu juga sebaliknya. Murid juga harus memanusiakan gurunya. Apa perbedaan disiplin dan hukuman? Banyak orang tua dan guru keliru terhadap pengertian disiplin dan hukuman. Disiplin merupakan tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang anak perbuat tanpa membuatnya merasa malu, yang bertujuan mengembangkan karakternya menjadi sebuah pembiasaan yang baik dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan hukuman merupakan tindakan yang hanya fokus pada kesalahan sehingga membuat anak merasa malu, akan membuat anak mengingat selamanya bagaimana ia dipermalukan. Jadi efeknya takutnya mereka trauma. Bagaimana budaya positif di sekolah dapat tercapai? Yaitu dengan menerapkan pendidikan karakter, melakukan kesepakatan kelas, memahami posisi kontrol guru sebagai manajer, serta memahami disiplin positif yang diperlukan untuk membentuk karakter dan suasana belajar yang lebih positif bagi guru dan murid. Nanti saya akan jelaskan yang dimaksud posisi kontrol guru manajer itu seperti apa. Salah satu tokoh perempuan bernama Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sederhananya bahwa disiplin itu berbeda dengan hukuman. Kita mendisiplinkan anak bukan berarti menghukum anak, gitu teorinya ini. Apa motivasi murid? Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, teman-teman, dalam melakukan sesuatu sebenarnya kita itu termotivasi 3 hal. Yang pertama adalah saya melakukan ini, misalnya aksi nyata ini, itu punya 3 motivasi. Yang mana? Kita harus memilih. Yang nomor 1, apakah saya melakukan aksi nyata ini untuk menghindari rasa dalam kutip sakit atau hukuman? Artinya anak-anak tidak merokok misalnya. Nah, itu motivasinya apa? Apa menghindari rasa sakit atau supaya nggak dihukum aja? Atau yang nomor 2, supaya mereka mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Dengan saya tidak merokok, saya dipuji sama guru, sip kamu nggak merokok, misalnya gitu. Atau yang ketiga, menghargai dirinya sendiri. Nah, ini kalau motivasi eksternal itu nomor 1 dan 2. Kalau yang motivasi internal itu yang nomor 3. Nah, kita sebagai guru berusaha untuk memunculkan motivasi internal pada anak didik kita atau murid kita. Bapak Ibu guru, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau internal jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mau ada hukuman, mau ada hadiah, meskipun juga nggak ada,
nggak akan mempengaruhi mereka karena mereka motivasinya dari internal, yaitu menghargai diri sendiri dan mengamini nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Motivasi perilaku manusia. Jadi apa yang kita lakukan itu tadi ada 3 motivasi itu. Sekarang kita tanyakan ke diri sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Misalnya ikut rapat ini nggak enak kan karena nggak ikut rapat, misalnya itu bisa jadi menjadi salah satu motivasi. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Saya melakukan itu karena aku ingin. Nah, bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Untuk mendapat hadiah kah? Atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Bu Cucu, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Bu Cucu, siapa yang mau berpendapat? Ya, Bu Tanti, karena yang pertama. Hah? Karena merasa wajib. Karena? Merasa wajib. Merasa kewajiban bagi Bu Tanti ya? Boleh. Motif merasa itu wajib. Oke. Bu Tanti, boleh ambil itu ya? Pilih satu. Oke. Tunggu, masih banyak pertanyaan yang lainnya. Satu. Oke. Berarti motivasinya hadiah. Motivasi Bu Tanti ikut rapat adalah merasa ini kewajiban. Nah, kita kembali ya. Motivasi tadi ada 3. Berarti yang sekiranya kita ubah menjadi menghargai diri sendiri. Nah, itu berarti muncul dari internal. Oke, ini pertanyaan reflektif. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, jawablah kedua pertanyaan ini. Aduh, siapa ya? Bu Diafeb, boleh. Berdiri di sini. Cepat dan tepat ya. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan Pak Seno? Tentu saja saya setuju. Mengapa? Karena yang Pak Seno lakukan itu akan membuat Iva semakin merasa malu dan takut. Sekali dia mencoba untuk menjawab walaupun tergagap-gagap, dia dibuat semakin malu. Jadi untuk berikutnya daripada malu lagi, dipermalukan seperti ini lagi, lebih baik saya diam. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman? Sudah saya jawab. Ya. Menurut sampean ya, nggak apa-apa. Ini karena memang belum saya terangkan. Menurut sampean ini hukuman atau konsekuensi? Itu adalah hukuman karena seperti yang Bu Koyeta jelaskan tadi, kalau disiplin itu berarti tidak membuat anak itu merasa malu. Ketika dia gagap berarti situasi itu belum nyaman buat dia. Kita harus memberikan perlakuan yang baik agar sip, tuh tangan untuk Oke, terima kasih. Silakan ambil hadiahnya. 1. Oke, terima kasih Bu Diafeb. Nah, ini sebenarnya ya, ini perbedaan antara kita harus bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi, teman-teman. Ternyata berbeda. Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berbeda.
Ini saya baca cepat. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, karena itu menghukum. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek kalau konsekuensi. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Nanti pasti paham kalau sudah ada kasusnya ya. Ini masih teori. Kemudian yang hukuman, murid anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman saja tapi tidak tersakiti. Kalau restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Nah, nanti kita fokus ke restitusi. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Kemudian restitusi, masalah menjadi terpecahkan. Nah ini intinya kalau hukuman itu sebenarnya negatif ya teman-teman. Ini di bawah, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti kamu awas kamu. Nah itu berarti hukuman teman-teman. Kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Nah itu masih konsekuensi. Halo. Kalau positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi misalnya ada anak manjat atau lompat ya pagar. Apakah ini sesungguhnya yang ingin kamu lakukan gitu? Jadi beda kalimatnya pun berbeda. Kalau hukuman dia modenya paksaan. Kalau konsekuensi stimulus respon. Kemudian kalau restitusi teori kontrol. Nah nanti itu ada. Kemudian untuk hukuman dia konsep dirinya menjadi buruk, konsekuensi konsep diri baik. Kalau restitusi konsep dirinya menjadi kuat. Nah ini ada kuis, siapa yang mau menjawab? Ya boleh Bu Endang. Oke ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ayo Benang, maju Benang. Hukuman. Ayo Benang, hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hukuman, kita klik. Salah, ternyata itu adalah sanksi atau konsekuensi. Ya. Tenang, masih banyak Benang. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman, oke. Benar. Lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke. Konsekuensi ya. Oke, benar. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Benang? Hukuman. Ya dah. Terima kasih Bu Endang. Sekarang ya Bu Cucu neser nih Bu Cucu. Makasih ya Bu Endang. Iya ambil. Berapa kali ikut tadi Bu? Menggantikan. Ayo Bu Cucu maju. Ada 5 pertanyaan tadi. 1 tapi. Ya cuy. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau sanksi konsekuensi? Konsekuensi. Oke, Masya Allah. Berjemur di lapangan basket. Hukuman. Pinter-pinter teman-teman. Oke, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hah? Oh, konsekuensi. Konsekuensi? Ya, hukuman Bu Cucu, hukuman ya. Oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, oke. Membersihkan, jangan dulu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Oke, konsekuensi.
Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi Bu Cucu? Oh, masih mikir. Konsekuensi. Konsekuensi? Ya. Oke, habis kayaknya. Loh, satu lagi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Oke, terima kasih. Udah ya teman-teman, cukup. Bu Cucu, terima kasih. Boleh ya. Oke, sekarang ada lagi kuis yang kedua. Siapa mau? Coba Iwan. Ya. Santai. Kalau minum lupa santai. Nah teman-teman, ternyata penghargaan itu juga bisa menghukum, ya. Jadi penghargaan itu juga bisa menghukum. Contoh, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi sebenarnya penghargaan itu juga nggak boleh berlebihan. Takutnya seseorang itu akan kehilangan motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Contoh misalnya anak kita belajar membaca, lalu mereka bisa membaca. Maka penghargaannya bukan berupa ini kamu saya kasih hadiah, nggak begitu. Penghargaan yang benar itu dia bisa membaca, itu sudah merupakan penghargaan. Nah begitu. Langsung saja ke yang motivasi dalam diri intrinsik. Aduh, ini error. Ya. Sebenarnya kan di LPP gitu ya. Ya. Kita kan ada. Bu Cucu bertanya ini ya, tapi nggak dapat itu. Iya. Jawabannya Anda menjawab. Iya. Karena kita kan ada punishment dengan Oke. reward ya, dengan harapan dapat meningkatkan motivasi bagi temannya atau mungkin bagi diri sendiri Oke. untuk lebih lebih bersemangat dalam belajar. Kita memberikan reward seperti itu diperbolehkan atau tidak? Misalkan hanya kata-kata semacam verbal, oh bagus sekali seperti ini, atau mungkin kita memberikan suatu benda, misalkan coklat atau sebagainya. Karena di Iya di sini berarti. Nah itu makanya ini sebenarnya mau saya baca semua tapi takut terlalu lama gitu. Jadi ini adalah tahapan-tahapan penghargaan teman-teman. Yang terakhir ini menurut saya yang paling penting ya Bu Cucu, bahwa saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, kemudian timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya, anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan. Ya, jadi sebenarnya kita nggak perlu ngasih bintang atau itu, iya sebenarnya gitu. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Akhirnya takutnya anak-anak ini menunggu, kok aku nggak dikasih penghargaan gitu. Takutnya begitu. Jadi kayak kecanduan, semacam kecanduan. Di sini ada ini ya, penghargaan, ini macam-macam penghargaan. Misalnya penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Ya ini penelitian ya, monggo diterima atau enggak, ini sebuah penelitian. Sedikit lagi.
Nah, yang perlu kita kembangkan sebenarnya adalah restitusi. Restitusi itu adalah disiplin positif. Ya, metode untuk menyusun kembali model disiplin di sekolah. Berfokus pada solusi pemecahan masalah. Nah, ini 6 landasan filosofi restitusi. Yang pertama, kesalahan adalah hal yang normal. Ini memang saya pikir sulit ya, mengubah paradigma kita itu sangat sulit. Satu, bahwa kesalahan adalah hal yang normal karena manusia berbuat salah setiap harinya. Terhadap murid juga gitu. Murid yang bersalah itu kita memaknainya ya wajar gitu. Karena kesalahan adalah hal yang normal. Manusia berbuat salah setiap harinya. Yang kedua, setiap manusia tahu jika berbuat salah. Tapi semua manusia termasuk murid kita juga tahu bahwa kita bersalah. Yang ketiga, semakin disalahkan dan dikritik membuat dia menjadi tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahan. Yang keempat, proses dari restitusi menguatkan setiap individu karena diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Nah, nomor 5, proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses pertamanya, merasa dihargai dan lebih terbuka untuk percaya diri sendiri juga orang lain. 6, individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa, sehingga dia pun akan melakukan proses restitusi pada orang sekitarnya. Nah, ini Nah, teman-teman, ini segitiga restitusi yang kemarin kami sebagai CGP diminta untuk mempraktekkan ke murid yang melakukan kesalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kemarin saya coba ke Sudarsono. Saya buat videonya, ada di YouTube. Terus saya mengatakan bahwa Sudarsono, kamu tahu tidak mengapa dipanggil Bu Konita ke sini? Iya Bu, saya tahu karena saya melakukan kesalahan. Apa? Ngerokok. Nah ini kalau menurut teori ini ya, maaf nih Bapak Ibu guru sekali lagi maaf. Ini menurut teori ini saya akan mengatakan Sudarsono, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu Sudarsono bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, yaitu merokok di ruang di kamar mandi. Nah lalu gini, iya Bu maaf gitu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah ini langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Sudarsono, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, merokok di kelas, di kamar mandi. Iya Bu, karena saya habis makan. Kebiasaan saya kalau habis makan itu nggak enak kalau nggak ngerokok. Maka saya, maka saya ngerokok, harus ngerokok. Lalu saya tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Artinya karena kebiasaan habis makan itu ngerokok, kamu punya cara lain nggak selain merokok? Ya Bu, saya punya cara lain. Apa? Minum air es dan permen. Nah, terus saya tanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu seperti peraturan, tapi di dalam teori CGP kita tidak menyebutkan kata peraturan. Kita ganti keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Yang telah sekolah sepakati bahwa tidak boleh merokok di sekolah. Nah, kamu sadar kamu sudah melanggar itu? Iya Bu, saya sadar saya melanggar itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini menanyakan keyakinan ya, di segitiga menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang sukses. Lalu saya tambahkan, bisa nggak kamu sukses dengan cara melanggar aturan sekolah? Nggak bisa Bu. Maka apa yang kamu lakukan? Terus dia jawab. Nah tapi teman-teman, keyakinan sekolah yang telah dia langgar, kalau di teori CGP itu bukan melanggar peraturan tapi kesehatan. Jadi kalau merokok itu yang dia langgar, keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Artinya merokok tidak baik untuk kesehatan. Bertengkar, yang dia langgar itu aturannya bukan bertengkarnya, tetapi tidak menghargai atau menghormati orang lain begitu. Itu saja. Nah ini bagaimana budaya positif di sekolah dapat tercapai? Ya dengan melakukan kesepakatan kelas. Nah ini ya, keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, teman-teman, nilai keselamatan, nilai kesehatan itu adalah nilai keyakinan kelas. Jadi bukan melanggar aturan sekolah, misalnya mencontek, terus merokok, tidak begitu. Jadi istilahnya aja yang berbeda, yaitu dia melanggar kesehatan, melanggar keyakinan kelas, saling menghormati, saling menghargai. Gitu. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan nilai-nilai keyakinan kelas itu apa ya? Sebenarnya kita samalah mengimani banyak nilai. Misalnya tanggung jawab, jujur, bekerja sama gitu ya, toleransi, saling menghormati begitu. Itu nilai-nilainya. Itu saja teman-teman. Apakah ada yang mau, untuk terakhir kalinya, ada yang mau mencoba praktek segitiga restitusi? Butuh 2 orang. Bu Rini. Oke. Keyakinan? Ini. Ya, sekarang ada pertanyaan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Itu ada hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Doni mengambil bekal teman-temannya itu karena apa, teman-teman? Kebutuhan untuk diterima, atau kebutuhan bertahan hidup, atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, atau kebutuhan akan pilihan, atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ngambil senang. Ya, Bu Rini. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Alasannya apa, Bu Rini? Kalau boleh tahu. Dengan demikian dia merasa orang yang lebih bisa berbuat apa yang dia inginkan. Ya, kalau sudah bisa melakukan itu, gitu ya, merasa mampu, merasa diakui bahwa aku mampu gitu, tak, Bu Rini? Seperti itu ya. Ya, boleh, Bu Rini. Semua orang boleh berpendapat. Silakan ambil. Ada lagi mungkin jawaban yang lain? Tidak disalahkan ya. Ayo. Kebutuhan bertahan hidup. Ya, Pak Sugeng. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Mengapa begitu, Pak Sugeng? Karena kemungkinan waktu itu Doni merasa lapar. Karena waktu itu Doni merasa lapar. Oke, serah. Ya, karena merasa lapar akhirnya dia mengambil makanan dari teman-temannya. Nah, Pak Sugeng mau ini. Jadi terima kasih Pak Sugeng. Jadi teman-teman, kalau ada anak-anak atau murid kita melakukan suatu kesalahan, itu bisa jadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, atau bisa jadi itu hanya apa, Pak Imam? Kalau Pak Imam? Nomor 5, nomor senang. Kenapa gitu, Pak Imam? Untuk perilaku anak ini dari ilmu yang saya dapat dan juga memang setiap orang itu beda-beda. Jadi kalau saya menanggapi senang, ada anak-anak itu yang mengambil punyanya temannya itu senang kenapa? Kalau dia nangis bingung itu ada itu. Jadi ada, bukan kelainan, ada. Memang senang dia. Iseng ya? Juga yang kedua, ingin diperhatikan ke teman yang lain. Oh, siapa yang ambil itu? Dia senang, dia berpikiran gitu. Itu kalau menurut saya. Oke, Pak Imam ambil sendiri ya. Terima kasih. Ambil. Apa? Saya satu.
Ya Bu Cucu silakan. Mungkin dia di rumahnya kurang cinta dan kasih sayang. Ya, boleh juga ya. Jadi di rumah siapa tahu dia tidak mendapatkan bekal dari orang tuanya. Oke, iya Pak Imam ambil. Nah, terima kasih. Teman-teman, ini insya Allah benar-benar terakhir. Jadi posisi kita itu di mana sekarang? Kita lihat dalam diri kita sendiri. Sebenarnya guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, atau yang kelima manajer. Kita di posisi mana? Mari kita refleksi terhadap diri kita masing-masing. Dan yang paling ideal menurut teori CGP, ini sekali lagi ya saya menyampaikan yang saya dapatkan, yaitu adalah posisi manajer. Untuk posisi penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, berarti kita di posisi penghukum. Lalu kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu berarti posisi penghukum. Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Murid kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu gini teman-teman. Dunia berkualitas itu tempat orang, pokoknya segala sesuatu yang kita senangi dan kita inginkan itu dinamakan dunia berkualitas. Nah, lalu murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah itu. Terus dampak pada murid mengulangi kesalahan. Nah ini, pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan, seharusnya gitu, bapak atau ibu kecewa. Nah, guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Terus menyembunyikan. Hasilnya murid menyembunyikan, menyangkal, berbohong, takut dimarahin kan, jadi udah berbohong aja. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, tapi masih ada di dalam dunia berkualitas. Berarti menganggap gurunya masih seseorang yang menyenangkan. Maafkan saya, murid berkata maafkan saya. Dampak pada murid merasa rendah diri. Kemudian jika kita di posisi kontrol sebagai teman, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, bapak pernah bantu kamu, misalnya gitu. Terus ketergantungan hasilnya, dan murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena dia merasa tergantung pada gurunya. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Dampak pada murid, lemah, tidak mandiri dan tergantung pada kita sebagai gurunya. Dan posisi pemantau, guru berbuat, menghitung dan mengukur, guru berkata apa peraturannya, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, Bu? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, itu kalau di pemantau. Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, posisi yang paling ideal adalah manajer, menghargai diri sendiri, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Lalu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Jadi fokus ke solusinya. Hasilnya menguatkan pribadi murid dan murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, Bu? Bagaimana caranya saya nggak begini lagi misalnya. Nah, mengevaluasi dampaknya pada murid, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Kalau kita masih di posisi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, berarti motivasi kita adalah yang nomor 1 tadi, menghindari hukuman. Kemudian kalau kita di posisi teman dan pemantau, maka motivasi kita mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Tapi kalau sudah guru di posisi manajer, menghargai diri sendiri. Jadi mengajak kita sendiri juga murid untuk menghargai diri sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mau untuk yang terakhir, apakah ada yang mau berefleksi atas kegiatan ini? Angkat tangan, mohon. Ya, Bu Rini, monggo maju Bu Rini. Masih ada 2 Bu Rini? Masih ada. Teman-teman, mau Bu Rini di sini Bu Rini supaya ini kan didokumentasi. Ini ada di depan kelihatan.
yang merupakan mungkin semacam pertanyaan atau mungkin apa yang saya pahami selama ini, bahwa dalam memperlakukan anak itu kita dalam proses mendidiknya itu ada tahapan gitu ya, mulai dari mengajak dia sharing, mengingatkan ya, kemudian mungkin juga berikutnya kan ada tahapan ya dari yang sifatnya itu dari hati ke hati Iya. gitu ya. Sebenarnya Tapi mirip anak restitusi itu ya. akan tetap melakukan. Iya. Kemudian dengan demikian berarti kita perlu melakukan tindakan yang lebih lagi tingkatannya dan sampai pada hukuman yang saya pahami demikian. Saya rasa dari manajer tadi pemahaman saya, salah satu dari langkah-langkah manajerial itu di mana apabila kita ibaratkan melakukan suatu apabila melakukan suatu kekurangan yaitu pada akhirnya akan jatuh pada hukuman gitu ya. Iya ya betul. Saya begitu yang saya pahami. Tapi banyak memberi masukan, banyak menginspirasi kepada kita semua dalam memperlakukan anak, bahwa pada dasarnya memang kita harus betul-betul menghargai eksistensi dari anak itu sendiri. Terima kasih. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Rini. Betul sekali ya. Soalnya juga gitu, kayaknya kalau anak-anak direstitusi aja nggak bisa jadi mereka akan melakukan kesalahan yang sama dan diulang-ulang. Tapi fasilitator saya mengatakan nggak boleh, bukan kita harus berpikir positif gitu. Meskipun memang ini sulit, benar katanya Bu Rini, memang sulit, kata fasilitator saya juga memang sulit. Nah, terima kasih teman-teman. Apakah ada yang lain? Ya, masih ada satu. Ini terakhir yang mau kuis siapa? Silakan Anda melakukan kegiatan di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu di posisi pemantau, teman penghukum atau? Oke, membuat orang merasa bersalah. Ya betul, wis pinter. Selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Hah? Hah? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang? Wah, betul. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat kan. Apa? Oke, pinter-pinter, Masya Allah. Aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Hah? Kebebasan. Kebebasan? Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Demikian aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang saya berikan adalah yang saya dapatkan di calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.